ataupun memberikan petunjuk kepada orang yang membawa anaknya untuk sholat di masjid. Tapi ini kalau menurut pendapat kami itu sering sholat di masjid ini sering putus saf disebabkan anak-anak. Tapi tidak ada yang melarang ataupun membuatkan suatu petunjuk supaya anak-anak ini ya kasihlah tempatnya ataupun dia di tepi. Tidak ada nampaknya. Jadi ini pertanyaan kami, apakah anak-anak ini sebagai pemutus saf waktu kita sholat? Terima kasih. Anak-anak ketika mereka hadir dalam sholat berjamaah dan anak-anak tadi mumayyiz itu sudah mengerti membedakan baik dan buruk ya, usia-usia 5, 6, 7 tapi belum balik ya. Nah, kalau mereka sudah mumayyiz ya dan mereka sudah bersunat ya, sudah khitan, kalau mereka hadir di dalam sholat berjamaah tidak memutus saf. Nah, itu Pak ya. Dia tidak memutus saf. Kenapa demikian aturannya? Karena mereka sudah mumayyiz. Yang kedua, mereka sudah bersunat. Artinya sudah berkhitan, artinya tidak membawa najis lagi. Nah, itu. Apa dalilnya? Kan sekarang orang banyak tanya dalil. Jadi ada seorang sahabat Nabi, ya, salat dia di belakang Rasulullah, berdiri dia di samping kiri Rasulullah. Jadi makmum di samping kiri Rasulullah. Dan kata beliau, wa ana ibnu sitti sinin, saya usianya 6 tahun waktu itu. Lalu Nabi menarik agak ke kanan, ya, jadi Nabi salat ditariknya, ya, supaya dia berdiri di kanan ini bersama orang-orang dewasa, agak ke kanan dikit, jangan berdiri sendiri di sebelah kiri. Nah, ini menjadi dalil berarti anak-anak yang sudah mumayyiz dan sudah khitan tidak memutus saf. Nah, tapi idealnya, cantiknya itu diatur ya, diatur. Misalnya yang dewasa, standar masjid kita ini urufnya setiap salat itu berapa saf laki-laki yang penuh ya, 1 atau 2. Dibuatkan mereka anak-anak yang mumayyiz tadi saf khusus. Jadi mereka anak-anak di situ. Nah, bagus juga yang demikian ya, karena nanti bisa jadi yang datang ya ada yang belum mumayyiz atau ada yang belum sunat. Nah, jadi di setting aja seperti itu Pak ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah memutus saf, kalau anak yang belum mumayyiz dan belum sunat, ia memutus saf, tapi tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kesempurnaan berjamaah, maka disetting, dibuat di belakang ya. Nah, jadi teknik kawan-kawan kita yang tinggal di masjid ini harus ada juga diarahkan seperti ini supaya nanti tidak bahas wawaknya bahasa lemak pea aja gitu sikon anak sikon, jadi kurang apalagi kalau anak itu ternyata belum bersunat ya, belum. Tapi jangan pula diusir mereka dari masjid. Ada video viral kemarin kan, anak-anak udah dibuat saf khusus ya, namanya anak agak ribut sedikit, ditendang anak tuh Pak. Seperti apalah kenangannya itu nanti ketika dewasa. Saya dulu waktu kecil ke masjid lalu saya ditendang ya, dia nampak kemarin videonya viral itu ya, di Panam kejadiannya, ditendang begini, ditolak, pelanting anak. Nah, jadi perlu ada penataan khusus ya, sebagaimana sholat Jumat juga di masjid kita ini perlu diatur itu nampaknya. Saya khutbah tanggal 8 kemarin itu ya Allah, ributnya minta ampun di atas itu ya. Kalau mau ditegur nanti tidak enak pula jemaah anak-anak itu dimarahi saat khutbah, tapi boleh ditegur saat khutbah. Yang ribut boleh saat khutbah ditegur ya, tapi nanti saya khawatirnya malu pula nanti pengurus kan, harusnya ini kerja kami, ini ustaznya nyindir nih kira-kira. Jadi perlu ada pendekatan cara atau formula supaya menenangkan. Jadi anak-anak tetap bisa menikmati masa kecilnya di rumah Allah ini, dan yang lain juga tidak terganggu. Jadi dibuatlah, di setting lah. Siapa penanggung jawabnya di sini? Langsung tunjuk tangan Pak Haji kita ya. Nah, untuk sholat Jumat gimana caranya, misalnya dikumpulkan di beberapa saf di atas itu. Oh, sekarang di luar, ya sudah aman. Jadi anak-anak khusus luar ya. Nah, jadi kalaupun mereka agak heboh sedikit kan tak mengganggu yang di dalam.
jadilah Pak, udah mantap ya. Waktu saya khutbah kemarin, itu ya Allah, saya bilang, saya marahin bang Muslim gitu, urus lagi mana nih ya, sambil bergurau, ya, begitu Pak ya, ya. Daripada orang tua itu mendidik anaknya dekat dia. Ya idealnya begitu. Jadi setiap orang tua kalau bawa anak harus ditarbiyah anak itu tentang adab di masjid. Ini masalahnya bawa anak, nanti anak heboh, nggak ditegur, nggak di apa. Nah, jadi bawalah anak itu ke masjid, ya, tapi ditekankan pendidikan kepada bisa kok Pak. Ya, anak saya dari usia 3 tahun udah saya bawa, tapi dia paham, ya. Kalau dia nangis nggak saya bawa gitu kan. Tapi sejak umur 5 tahun, 6 tahun, nah adab di masjid gini, dibisikkan terus kepada dia, bisa kok, ya. Cuma masalahnya orang tua kan melepas saja sekarang. Melepas saja sekarang. Nah, jadi perlu ya, ibarat mengambil apa di tepung, apa namanya itu Pak? Rambut tepung. Jadi tepung tak berserak, rambut bisa kita ambil. Nah, jadi jangan nanti mereka trauma pula ke masjid, tapi di satu sisi ya kedatangan mereka jangan pula sampai mengganggu. Jadi disetting. Nah, di antaranya kan ditaruh di belakang kan sudah selesai itu. Ya Pak ya. Demikian, itu nampaknya saya sudah mencium gulai-gulai kambing begini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni kita, memberkahi hidup kita dan menyehatkan tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.